Indonesia memiliki pulau-pulau dengan tanah yang subur dan ditumbuhi beragam tanaman, terutama tanaman rempah-rempah. Oleh karena itu, ketika jalur perdagangan internasional mulai melewati kawasan Indonesia, salah satu komoditas yang paling diminati oleh para pedagang dari Cina, India, dan Timur Tengah adalah rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. Ternyata, hasil rempah-rempah Indonesia juga diminati oleh bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Apakah latar belakang yang membuat bangsa Barat tertarik untuk berlayar dan singgah di Indonesia? Pertama, karena daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Sebagai negara tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara itu, bangsa-bangsa Barat hidup di Eropa yang beriklim subtropis dan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Faktor musim ini menyebabkan berbagai macam tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun di Indonesia dan tidak dapat tumbuh di Eropa. Hasil bumi berupa rempah-rempah seperti lada, pala, kayu manis, dan cengkeh menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa dan diperlukan sebagai pengawet makanan, pemberi aroma, bumbu masakan, minuman penghangat, serta obat-obatan pada saat menghadapi musim dingin. Pada awalnya, bangsa Barat membeli rempah-rempah dari pedagang Arab dengan harga yang mahal. Sehingga, mereka mencari wilayah penghasil rempah-rempah secara langsung dengan melakukan pelayaran ke wilayah Indonesia. Kedua, karena motivasi gold, gospel, dan glory atau 3G. Gold, gospel, glory adalah tujuan sebuah negara menguasai negara lain melalui imperialisme, yaitu kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Imperialisme merupakan sistem politik suatu negara yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan dengan cara menjajah bangsa lain. Imperialisme terbagi dalam 2 kategori, yaitu imperialisme kuno yang berlangsung sebelum revolusi industri dan imperialisme modern yang berlangsung setelah revolusi industri. Ketiga, karena revolusi industri. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang, yaitu produksi barang yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan, digantikan dengan menggunakan tenaga mesin. Revolusi industri di Eropa terjadi pada abad ke-18 Masehi. Pada saat itu, Eropa sudah mampu memproduksi berbagai jenis barang secara efisien. Misalnya, penemuan alat pemintal yang mampu memproduksi pakaian dengan biaya yang lebih murah, tetapi dengan hasil lebih banyak. Oleh karena itu, Eropa membutuhkan wilayah baru untuk memasarkan produksi industrinya, sekaligus wilayah penghasil bahan baku benang seperti serat kapas. Sehingga, banyaknya tanaman kapas yang tumbuh di Indonesia membuat bangsa Eropa tertarik untuk datang. Selain alat pemintal, penemuan mesin uap yang mampu mempercepat laju kapal laut dan kompas sebagai alat penunjuk arah juga semakin mempermudah bangsa Eropa untuk mengarungi samudra dan menemukan wilayah baru. Nah, itulah latar belakang mengapa bangsa Eropa tertarik untuk melakukan penjelajahan mengarungi samudra hingga sampai ke Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur karena negara kita memiliki tanah yang subur dan dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia.